Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Muhammad Hanafi, Bapak Danang Setia Ramadhani, dan Mr. Anas bin Tajuddin selaku dosen dan VP untuk mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Perkenalkan, saya Muhammad Dwi Kurniawan dengan NIM 20811334165. Di sini saya ingin mempresentasikan tugas saya mengenai analisis perusahaan menggunakan konsep manajemen sumber daya manusia. Tugas saya, perusahaan yang saya analisis bernama perusahaan Bihun Cahaya Tiga Tunggal. Baiklah, untuk pertama-tama kita masuk ke pengenalan profil perusahaan Cahaya Tiga Tunggal. Perusahaan Cahaya Tiga Tunggal berdiri pada tahun 1979 di Solo, Jawa Tengah, Indonesia. Perusahaan ini memproduksi bihun beras dan bihun jagung. Merek yang dibawakan adalah Jared Glass dan Minapadi. Selanjutnya kita masuk ke bagian analisis. Yang pertama ada Organizational and HR Development Strategy. Strategi yang diterapkan oleh perusahaan Bihun Cahaya Tiga Tunggal cukuplah simpel dan tidak rumit. Mereka menyesuaikan dengan apa yang dibutuhkan oleh perusahaannya. Misalnya, perusahaan sedang mengalami peningkatan permintaan produksi, maka perusahaan tersebut akan membuka rekrutmen karyawan, atau semisal di bagian produksi sedang memerlukan tenaga lebih dan di bagian bengkel memiliki kelebihan tenaga, maka kelebihan karyawan di bagian bengkel tersebut akan direposisikan di bagian produksi selama waktu yang dibutuhkan. Selanjutnya adalah Workload Analysis and Employee Need Analysis. Analisis ini dilakukan oleh ketua personalia dibantu oleh pemimpin untuk mengetahui bagian manakah yang membutuhkan karyawan atau tenaga lebih dan mana yang tidak. Mereka menganalisis hal tersebut berdasarkan statistik keefektifan kerja dengan membandingkan berat pekerjaan di tiap bidang dengan waktu efektif para karyawan tersebut bekerja, sehingga di akhir nanti bobot pekerjaan semua karyawan itu bisa seimbang. Next, kita masuk ke employee recruitment. Proses rekrutmen yang ada dalam perusahaan Cahaya Tiga Tunggal dilakukan hanya oleh pemimpin dan kepala personalia secara terpusat, di mana pemimpin dan kepala personalia menjalankan rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan dari berbagai bagian perusahaan.
Selain itu, ketika bagian tertentu mengalami kekurangan sumber daya manusia yang dikarenakan dapat karyawan yang keluar atau ada peningkatan produksi, bagian yang membutuhkan sumber daya manusia tersebut bisa melaporkan kepada personalia, kemudian dievaluasi apakah bagian tersebut benar-benar membutuhkan sumber daya manusia atau tidak. Perusahaan Cahaya Tiga Tunggal membuka rekrutmen dengan memasang iklan di media cetak seperti koran-koran lokal menggunakan media internet di website lowongan pekerjaan. Pengelolaan dan pengambilan keputusannya dilakukan langsung oleh pemimpin perusahaan dan kepala personalia secara terpusat. Perusahaan tetap melakukan proses rekrutmen atau menerima lamaran masuk perusahaan meskipun belum membutuhkan sumber daya manusia dengan tujuan ketika perusahaan membutuhkan sumber daya manusia, maka orang-orang yang melamar ini dapat mengisi. Teknik rekrutmen yang dilakukan ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Sulistiani dan Rosida pada tahun 2009 dalam Sunyoto halaman 104 sampai 106. Selanjutnya adalah strategies to maintain and increase relationship engagement. Strategi yang dilakukan oleh perusahaan Cahaya Tiga Tunggal adalah dengan cara memberikan gaji yang sesuai kepada setiap karyawannya, serta selalu memberikan bonus di hari-hari besar nasional. Contohnya seperti hari Lebaran atau akhir tahun baru. Kepala personalia juga selalu terbuka dan ramah pada setiap karyawannya di perusahaan, sehingga setiap karyawan selalu merasa nyaman dalam bekerja dan tidak merasa tertekan. Kepala personalia juga membuka diri untuk mendengar setiap keluhan atau masalah dari setiap karyawannya dan dengan senang hati membantu apabila ia dapat bantu. Kemudian Human Capital Management and Career Management. Human Capital Management and Career Management kurang terlalu diterapkan di perusahaan ini, di perusahaan Cahaya Tiga Tunggal, karena perusahaan ini masih tergolong kecil dan pekerjaan-pekerjaannya tergolong masih ringan. Mereka hanya menerapkan beberapa program dasar dari Human Capital Management saja, seperti Learning and Development dan juga Engagement Retention karyawan. Selanjutnya ada Employee Selection. Pemilihan karyawan dipengaruhi oleh berbagai faktor. Salah satunya adalah kondisi karyawan di saat melaksanakan wawancara. Apakah orang tersebut sedang membawa masalah dari luar atau tidak. Dan untuk dari sisi pemimpin, faktor-faktor lain yang mempengaruhi dapat berupa gaji, usia, jenis kelamin, latar belakang sosial, dan jarak tempat tinggal. Terakhir adalah HR training. Di perusahaan Cahaya Tiga Tunggal, pelatihan dilakukan kepada karyawan baru dan karyawan yang di posisi bagian pekerjaannya. Pelatihan dilakukan sekitar 3-5 hari untuk membiasakan karyawan di posisi tersebut. Karena jenis-jenis pekerjaan yang ada di perusahaan Cahaya Tiga Tunggal tidaklah terlalu rumit, kebanyakan karyawan yang melakukan pelatihan dapat cepat dalam melakukan adaptasi terhadap pekerjaannya. Baiklah, sekian dari presentasi saya. Apabila terdapat kesalahan atau kekurangan, saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bisa dipahami dan menghibur bagi teman-teman semua.